Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang bab nikah dan perkara hukum-hukum yang terkait dengan nikah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wan nisa'u dan adapun nisa atau perempuan ala dorbaini atas dua macam. Jadi yang namanya perempuan itu ada dua macam. Siapa aja dua macam? Nah, saibatun wa abakarun, yaitu janda dan perawan. Nah ini, jadi janda dan perawan. Wasaibu dan adapun janda, man, ialah orang, zalat, yang hilang, bakarotuha, apa keperawanannya janda, biwat in halalin, dengan sebab senggama, halalin, yang halal apa senggama, aw haramin, atau dengan sebab wato atau senggama yang haram apa senggama. Jadi yang namanya janda adalah orang yang hilang keperawanannya, baik itu dengan sebabnya bersetubuh dengan cara halal atau bersetubuh dengan cara haram. Ketika dia bersetubuh dengan cara halal, misalkan suami istri, suaminya meninggal, maka dia disebut dengan janda. Ketika dengan cara yang haram, misalkan dia berzina dan tidak jadi menikah, artinya cuma pacaran doang, maka karena dia telah berzina, maka si wanita ini bisa disebut dengan janda. Wal bikru dan adapun perawan aksuha ialah kebalikannya janda. Jadi yang namanya perawan ya orang yang tidak hilang keperawanannya dengan sebab halal ataupun dengan sebab yang haram. Fal bikru dan adapun bikir atau perawan ya juzu ialah boleh. Lil abi bagi bapak, wal jadi dan bagi kakek, inda adamil abi aslan, maksudnya kakek ketika tidak ada bapak sama sekali, aw adami ahliyatihi, atau tidak adanya keahliannya bapak, artinya bapak ada, hanya saja mungkin gila, mungkin sakit keras, stroke dan sebagainya, sehingga tidak bisa menjadi wali. Artinya dia bisa gila, bisa ayan dan sebagainya, artinya dia sakit. Nah, maka kakek boleh menggantikan bapak sebagai wali. Nah, boleh apa ijbaruha? Apa memaksanya bikr? Memaksanya bikr, ai bikri, maksudnya memaksanya perawan ala nikahi atas nikah. Jadi hukumnya boleh bagi seorang perawan dipaksa oleh bapak dan kakeknya untuk menikah, seperti itu. Maka pemaksaan ini tentunya ada syarat. Apa itu syaratnya? In wujidat, apabila ditemukan asyurutul ijbari, apa syarat-syarat memaksa. Jadi nggak main paksa aja, tentunya ada syarat. Apa syarat yang pertama? Bikauni zaujati goiro mautu atin bikubulin. Yang pertama adalah keberadaannya wanita tersebut, seorang calon istri, goiro mautu atin bikubulin, tidak pernah diwato, tidak pernah disenggama atau belum berhubungan badan dikubulin dengan kubulnya. Artinya si wanita ini yang pertama syaratnya adalah belum pernah berhubungan badan dengan calon pria tersebut. Itu syarat yang pertama. Ketika syarat ini terpenuhi, yang pertama dia bapak dan kakek boleh memaksa. Kemudian yang kedua, wa antujawwaja, ialah hendaknya dinikahkan bikufin itu dengan sepadan. Artinya ketika seorang lelaki ini terhormat, wanitanya terhormat, ya udah dipaksa tidak masalah. Nah, bimah harimis liha dengan mahar misilnya si wanita. Artinya nih wanita ini harganya berapa, mahar misilnya berapa? Misalkan 500 juta, ya seperti itu. Jadi kan mahar misil ini wanita yang satu dengan wanita yang lain ini berbeda-beda. Tergantung keadaannya. Kalau dia orang bangsawan tentunya mahar misilnya besar, gitu seperti itu. Minnak bil balad dari mata uang negeri, tempat tersebut. Maksudnya ukuran mahar misilnya di tempat tersebut. Wasaibu dan adapun janda la yajuzu ialah tidak boleh
liwaliyiha, bagi walinya si janda, tidak boleh apa? Tajwijuha, tidak boleh menikahkannya janda illa ba'da bulughiha, kecuali setelah baliknya janda, wa idniha, dan dapat izinnya dari si janda, nutqon, secara lafat, secara perkataan, la sukuton, bukan secara diam. Jadi yang namanya janda itu tidak boleh bagi walinya menikahkan janda kecuali si janda ini setelah memang dia sudah balik. Yang pertama itu. Yang kedua, dia orang tua ini, ya, orang tua ini, wali ini mendapat izin dari si janda ini. Nah, artinya dia mau untuk menikah dengan laki-laki pilihannya atau dengan laki-laki yang akan ia menikahi dengannya. Nutkon secara perkataan, secara lafad, la sukutan, bukan secara diam. Jadi biasanya tanda diam seorang perawan ini adalah mau. Nah, ini kan yang dibicarakan janda. Maka janda diamnya ini tidak menjadi tanda dia mau. Dia harus berucap dia mau atau tidaknya. Nah, seperti itu. Bukan dengan diam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.